Oke Sobat Banjarmasin Pos, kembali lagi bersama saya jurnalis Banjarmasin Pos. Saat ini saya berada di SMPN 2 Martapura Barat dan lokasi ini tadinya 78 siswa dalam setahun ini tidak pernah upacara bendera dan syukur Senin hari ini tadi dapat melangsungkan upacara bendera. Hal ini tentunya berkat bantuan dan kerja keras dari sang kepala sekolah. Seperti apa sepak terjang dari kepala sekolah ini? Yuk kita simak liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Putri Sari Ramadan. Saat ini saya bertugas sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Martapura Barat. Kurang lebih hampir 6 bulan. Jadi pada saat saya datang ke SMP 2 Martapura Barat ini kondisinya belum seperti ini. Saya hanya menemukan ada 3 ruang kelas yang dipergunakan untuk belajar untuk kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9. Ada toilet untuk siswa dan juga guru, dan 1 ruangan lagi yang dipergunakan sebagai kantor. Nah, jadi kalau bicara tentang kondisi sekolah sih sebenarnya memang masih banyak sekali ya perlu bantuan sana sini sebenarnya. Tapi memang alhamdulillah karena sekolah kami ini masuk dalam program relokasi, artinya harusnya semuanya nanti akan dilengkapi oleh Dinas Pendidikan. Tapi seperti yang kita ketahui bahwasanya kebutuhan sekolah-sekolah di Kabupaten Banjar juga kan tidak cuma di sekolah kami. Jadi bagaimana caranya saya mulai coba untuk memikirkan nih agar prioritas yang ada di sekolah kami itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, jadi sejak saya bertugas di SMP Negeri 2 Martapura Barat ini, hal pertama yang saya upayakan adalah terus menjalin komunikasi yang baik dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, menginformasikan apa-apa saja yang benar-benar dibutuhkan, baik oleh murid kami maupun oleh guru-guru kami, dan benar-benar ngasih buktinya kayak gitu, baik itu dokumentasi. Kebetulan waktu saya bergabung itu kan saya masih belum punya ruangan ya, karena memang masih jadi satu gitu sama guru-guru di kantor yang tadi sudah saya sebutkan. Dan di situ yang saya benar-benar alami adalah pada saat hujan itu memang air masih masuk karena kami belum punya plafon di ruang kantor kami, lantainya juga masih belum selesai waktu itu. Jadi saya rasa juga nggak cuma siswanya nih yang memiliki kebutuhan gitu untuk dari sisi pembangunan di sekolah, tapi guru-gurunya juga. Ya udah, saya cobalah untuk komunikasikan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Ibu Liana, tentang kebutuhan itu tadi. Dan alhamdulillah memang diberi jalur yang terbuka lebar sebenarnya ya, dan itu juga tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk siapapun sebenarnya yang mau menceritakan kondisi sekolahnya ke dinas. Pada saat itu, alhamdulillah responnya baik. Kami diminta untuk membuat proposal, apa-apa saja yang kiranya diperlukan, apa-apa saja yang dikiranya kurang. Dan dari proposal tersebut, dari pihak dinas pun juga secara berkala langsung melakukan survei ke sekolah kami. Dan ketika memang dirasa kebutuhannya itu benar-benar ada dan sudah prioritas, tidak memakan waktu lama sih ya kemarin. Jadi pembangunan yang sebelumnya sudah jalan tapi sempat terhenti, yaitu pembangunan laboratorium komputer kami dilanjutkan. Alhamdulillah di sebelah sana sudah ada berdiri laboratorium komputer kami. Setelah laboratorium komputer selesai, kami kembali mendapatkan bantuan untuk pembangunan halaman parkir. Itu penting banget karena selama ini tuh guru-gurunya, siswa-siswanya itu parkir bener-bener sekenanya aja. Ada yang nebeng di
pesantren depan, ada yang nebeng di SD depan, ada yang nebeng di rumah warga, kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang di sebelah sini ada parkiran kami sudah mempunyai sendiri, jadi seluruh siswa maupun dewan guru udah bisa parkir dengan nyaman dan juga aman tentunya. Ketika parkiran selesai, disitulah mulai saya melihat masalah yang lain yang sebenarnya bisa jadi akan terlewat di prioritas kepala sekolah yang lain. Tapi saya cukup tertarik gitu untuk mengupayakannya, yaitu pelaksanaan upacara bendera. Itu salah satu hal yang jujur saya cukup kaget ya ketika saya bergabung di SMP 2 Martapura Barat ini, di mana kok bisa ada sekolah yang nggak melaksanakan upacara, yang mana ternyata saya aja sih yang mainnya kurang jauh. Ternyata memang banyak juga sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan untuk lahan juga tidak melaksanakan upacara. Sementara di sekolah kami itu lahannya ada, hanya saja karena kondisi di daerah kami ini dikelilingi oleh rawa, sawah, sungai seperti itu, sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan lahan yang ada sebagai lapangan. Jadi mau tidak mau, ya kita memanfaatkan lahan kering pada saat kemarau di sawah untuk melaksanakan olahraga. Dan saya mikir, kayaknya nggak mungkin ini akan terus-terusan kering ya, karena memang musim terus berganti. Pada saat musim hujan nanti tentu sawah-sawah ini tidak kering lagi, dan kami akan kehilangan lagi lahan untuk berolahraga dan juga melakukan kegiatan aktivitas sekolah lainnya. Akhirnya kami biasakanlah untuk berkegiatan di teras yang ukurannya itu lebarnya kurang dari 2 meter. Jadi itu sangat beresiko sekali karena setelah ujung teras itu tuh tidak ada penghalang apapun, langsung ke air. Jadi langsung ke sawah seperti itu. Kan kondisinya di sini teras kami alhamdulillah sudah keramik ya, tapi justru itu yang berbahaya. Kalau dalam kondisi habis hujan atau habis dipel, itu kan kondisinya basah. Ada potensi tuh anak-anak yang berlarian, anak-anak yang beraktivitas bisa jadi tergelincir dan jatuh ke air kayak gitu. Jadi kayaknya itu bukan solusi yang tepat deh untuk kita membiarkan kondisi ini diteruskan. Kayak kita memang harus punya lapangan gitu. Nah, setelah melakukan komunikasi secara intens kembali kepada Dinas Pendidikan, ternyata memang namanya permintaannya tuh di tengah-tengah tahun seperti itu ya. Jadi ada beberapa pilihan yang ditawarkan. Pilihan yang pertama, kami akan diberikan lapangan tapi belum tahu kapan, tapi akan dicoba nanti untuk dianggarkan di tahun-tahun berikutnya. Atau kalau misalkan mau cepat, ini katanya ada anggarannya tapi tidak banyak. Jadi kemungkinan untuk melakukan pengurukan seperti yang terjadi pada halaman kami itu tidak mungkin karena perlu dana yang cukup besar. Sementara daruratnya kan udah sekarang kayak gitu. Akhirnya diusulkan untuk pembuatan lapangan panggung. Jadi lapangan kami ini bawahnya masih air. Jadi ditumpu oleh ulin seperti itu dan ada lapangan di atasnya dan kami tidak masalah untuk itu selama memang mengurangi resiko insiden yang tidak diinginkan ya, daripada anak-anak dibiarkan untuk beraktivitas di teras yang berukuran kecil tanpa ada pagar pelindung sama sekali. Kayaknya akan lebih baik kalau kami punya lapangan bagaimanapun itu diakalinnya gitu. Karena alhamdulillah mendapatkan respon dari Dinas Pendidikan aja itu sudah kami syukuri sekali. Baru saja lapangan ini ada, lapangan. Dari awal sekolah ini didirikan hingga ditempati di awal tahun 2025 lalu, itu tidak ada lapangan sama sekali. Hingga saya masuk ke sekolah ini bulan Juli 2025 itu belum ada sama sekali lapangannya. Lapangan ini tuh baru jadi di bulan November tadi 2025. Karena ya itu tadi nunggu laboratorium komputer selesai dulu, nunggu halaman selesai dulu, baru bisa pengajuan lagi dan lain sebagainya. Jadi dari mulai awal tahun hingga hampir 1 tahun ya ke Desember ini itu memang tidak pernah ada upacara bendera sama sekali kayak gitu. Kemarin pada saat kami merencanakan untuk pelaksanaan upacara lagi, itu cukup mendadak sih sebenarnya waktu itu. Karena memang kami cuma punya tinggal 1 hari Senin lagi sebelum asas atau asesmen semester ya. Jadi memang lumayan mengejutkan dan anak-anak juga kaget. Tapi alhamdulillahnya ini percaya nggak percaya ya, anak-anak tuh menyambut kabar bahwa kita akan melaksanakan upacara itu dengan sangat antusias. Itu agak unik ya, karena banyak banget orang-orang di luar sana yang berpikir bahwa
Ini kebetulan video upacara saya viral ya. Di situ orang pada bilang gini, ih anak-anaknya pada sedih karena tiba-tiba upacara, padahal udah enak gak upacara gitu. Menurut saya sih tergantung anaknya siapa gitu ya, tergantung apa dia ada di lingkungan yang seperti apa. Kebetulan memang anak-anak kami di sini, kalau yang saya lihat mereka sangat menanti-nantikan sih momen upacara, karena pada momen upacara itu tadi kan akhirnya kita benar-benar bisa saling bersinergi antara guru dan juga siswa. Ada sebuah wadah yang bisa menyalurkan aspirasi baik itu dari guru-guru ke siswa atau dari siswa ke guru. Menurut saya sih upacara itu sangat penting ya. Dan karena antusiasme mereka yang sangat baik itu tadi, tanpa kami atur, mereka yang mengatur sendiri untuk jadwal latihannya. Jadi tanpa harus ditunjuk-tunjuk secara capek-capek gitu. Mereka pada berebut pengen jadi petugas upacara. Jadi itu sih bener-bener bikin saya terharu banget. Hari pertama pelaksanaan upacara itu pun saya bener-bener ingin meneteskan air mata sih. Baru kali ini tuh rasanya kayak lebay banget pengen upacaranya, pengen mau nangis. Karena gak pernah terbayangkan kalau sekolah yang saya temui di bulan Juli tahun 2025 ini yang gak punya sama sekali lahan untuk berpijak gitu, sekarang sudah bisa melaksanakan upacara bendera lengkap sama bendera-bendera sama tiang-tiang benderanya kayak gitu. Jujur ini lapangan sebenarnya kalau kita lihat dari pendanaannya itu bukan lapangan upacara ya, tapi lapangan olahraga. Tapi kalau misalnya saya memang punya cita-cita ingin ada upacara, jadi kemarin saya nggak minta-minta bantuan lagi, saya langsung sikapi, langsung beli tiang bendera, langsung minta tukang lapangannya juga langsung pasangin dong Pak tiangnya kayak gitu. Jadi memang itu inisiatif saya sendiri sih untuk membuat lapangan upacara. Karena sebenarnya ini bukan lapangan upacara tapi lapangan olahraga sebenarnya diperuntukannya. Nanti kedepannya upacara terus setiap hari Senin di sini dan kegiatan olahraga juga di sini. Ya, tentu. Jadi, karena sebelum ada lapangan aja kan sebenarnya kegiatan olahraga itu selalu dilaksanakan. Baik tadi memanfaatkan alam sekitar ya, kalau ada yang lahan-lahan yang kering bisa kita pakai untuk olahraga. Apalagi kalau udah ada lapangannya, pasti harusnya bisa lebih intens dan juga lebih maksimal lagi. Jika satu kelas itu mata pelajaran olahraganya itu hanya 1 kali 1 minggu, intinya kan kayak gitu. Artinya ada 3 kali kegiatan olahraga, bisa jadi sekarang bisa kita tingkatkan karena kita hari Jumat itu usahakan untuk selalu ada kegiatan Jumat sehat. Nah, itu otomatis kan berarti anak-anak bisa lebih sering lagi olahraganya dan juga sudah ada wadahnya. Olahraganya juga tidak terbatas cuma senam aja, tapi kita juga bisa menggalakkan olahraga-olahraga yang lain seperti bulu tangkis atau olahraga-olahraga tradisional lainnya yang juga sekarang lagi hits nih di Kabupaten Banjar, mulai dinaikkan lagi kayak gitu. Dan kita juga berharap nantinya pada saat ada kompetisi-kompetisi olahraga, anak-anak kami juga akan lebih banyak yang turut serta. Karena jujur, saya juga sedikit kecewa ya, karena tahun ini banyak sekali pekan-pekan olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, baik yang kabupaten ataupun yang provinsi, kami nggak bisa ikutan, karena kami tidak punya wadah untuk latihannya. Jadi contohnya kemarin untuk bola, juga liga kemarin kami nggak bisa ikut, karena memang otomatis kan itu perlu banyak orang ya, isinya itu ada 11 atau lebih seperti itu, dan nggak mungkin kami bawa ke gelanggang gitu semuanya untuk latihan. Kan lebih enak kalau punya lapangan sendiri, dan kalau sekarang udah punya lapangan harusnya udah gampang nanti untuk latihannya. Bulu tangkis juga kami kemarin nggak bisa ikut karena nggak ada lapangannya untuk latihan, untuk melatih anaknya. Sementara gor terdekat itu ada di daerah Sungai Sipai, yang mana anak-anaknya juga transportasinya di sini susah, nggak ada taksi antar jemput atau bis atau apapun, nggak ada. Anak-anak di sini tuh kalau mau sekolah harus benar-benar punya transportasi sendiri, dan itu juga menjadi perhatian saya selanjutnya sih untuk fokus gimana caranya menyelesaikan permasalahan transportasi ini. Pernah ada insiden-insiden yang tidak menyenangkan atau seperti terpleset atau buru-buru, ini kan juga membahayakan ya. Betul, dan itu tadi kan sudah saya jelaskan kan menjadi salah satu dasar juga kenapa lapangan ini harus ada gitu ya. Karena ya balik lagi kegiatan-kegiatan selama ini dilakukan di teras gitu, mau itu upacara, bukan upacara sih, kadang kan ada pertemuan kayak guru harus menyampaikan sesuatu dan siswa baris berbaris, itu semuanya di depan kelasnya masing-masing, dalam kondisi hujan maupun panas tuh di depan kelasnya masing-masing, otomatis resiko untuk insiden itu pasti ada, dan selama ini sudah ada. Jadi kebetulan kejadian ini yang tidak menyenangkan ini tuh dialami
syukurnya ya, bukan oleh siswa, mungkin karena siswa belajar dari kejadian sebelumnya, yaitu yang jatuh itu guru kami justru. Jadi justru guru kami yang terpleset dan akhirnya jatuh ke air. Terus juga sempat pengawas kami, mohon maaf Ibu Ani, ya sempat juga waktu belum ada halaman ini juga terpleset, karena waktu itu di kondisi Sungai Batang ini yang rawan banjir ya, kami kemarin sempat bikin titian dari kayu galam gitu yang memang ternyata kurang kokoh gitu untuk bisa menopang orang-orang yang kemarin itu kebetulan cukup banyak yang melaluinya, akhirnya terjatuh, dan itu sangat disayangkan sekali. Tapi dari kejadian itu akhirnya anak-anak jadi hati-hati gitu, dan sejauh ini syukurnya anak-anak belum menjadi korban, mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Selain masalah lapangan, apalagi yang perlu dibenahi dan ditambah dari sekolah setempat? Ya, kalau misalnya kita bicara saat saya datang, itu benar-benar sangat butuh bantuan. Ada lapangan, tadi halaman alhamdulillah sudah tercapai, terus juga ruang kelas, kami sangat membutuhkan sekali ruang kelas. Harapan dari Dinas Pendidikan tentunya menempatkan saya dan juga teman-teman saya di sekolah-sekolah ketika pengangkatan kepala sekolah kemarin tentu memiliki sebuah visi, yaitu tolong ya dimajukan sekolahnya gitu. Salah satu indikator sekolah maju itu adalah jumlah siswa yang banyak. Nah, itu yang sedang saya upayakan. Tapi sayangnya tidak sejalan dengan kondisinya. Saya berupaya untuk menaikkan jumlah angka pendaftar siswa baru di sini. Saya berupaya untuk mengupayakan mengurangi ATS ya, anak tidak sekolah di daerah ini. Tapi ruang kelas kami itu tidak ada. Jadi kami waktu itu hanya memiliki 3 ruangan yang kita gunakan sebagai ruang kelas, di mana 2 ruang kelasnya aja yang ideal. 1 ruang kelasnya belum selesai. Sehingga ketika kita mau mengupayakan untuk menambah siswa pun kita masih bingung mau naruh siswanya itu kemana, kayak gitu. Maka dari itu, melihat sekarang kan kita sudah punya laboratorium komputer yang setelah saya diskusikan juga kepada Dinas Pendidikan, sepertinya masih bisa dialihfungsikan menjadi ruang kelas jika diperlukan. Ya, kita manfaatkanlah laboratorium komputer ini jika tahun depan insya Allah kami nanti akan punya kelas baru. Kemungkinan sih nanti untuk kelas 8 akan kami pecah menjadi 2 kelas karena memang sekarang untuk jumlah siswanya itu melebihi sih gitu. Jadi memang agak berdempet-dempetan. Jadi rencananya mau kita bagi menjadi 2 kelas dan itu baru kelas 8. Kalau kelas 7-nya insya Allah kita dapat lebih banyak siswa lagi, otomatis kelas 7-nya juga bakal 2 kelas. Dan kita masih belum punya nih ruang kelasnya kayak gitu. Kalau boleh tahu berapa total siswa di sini? Untuk saat ini total siswa kita tuh 78. Ada 3 kelas ya. Jadi kalau misalnya dirata-ratakan dipukul rata itu sekitar nggak nyampe 30 gitu ya untuk per kelasnya sebenarnya. Tapi kalau pada kenyataannya sebenarnya alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan peminat yang cukup baik. Untuk kelas 7-nya kita full ya. Jadi satu kelasnya itu ada 32 siswa, bahkan sebenarnya melebihi itu, tapi karena memang ada pembatasan di Dapodik agar satu kelasnya cuma bisa 32 siswa, jadi mohon maaf anak-anak, kita cuma bisa menerima 32 siswa aja untuk tahun ini gitu. Ini kan kalau melihat kan juga akses pendekat di sini ini kan perlu perbaikan dan ini juga perlu pengaman pagar ya. Ya. Nah, itu gimana harapannya dari Ibu? Jujur di sini saya ingin sekali ya menjadi manusia yang serakah ya seperti itu. Kenapa saya bilang serakah? Karena memang kebetulan saya bertugasnya di SMP 2 Martapura Barat, ya saya akan habis-habisan gitu berjuang untuk SMP 2 Martapura Barat dan saya yakin saya bisa melakukannya gitu ya. Tapi Dinas Pendidikan tidak hanya milik SMP 2 Martapura Barat ya. Jadi intinya saya realistis aja gitu bahwasanya memang tahun ini alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar sudah sangat banyak sekali memberikan bantuan kepada sekolah kami, dan jika saya masih ingin tetap serakah sebenarnya saya juga tetap ingin minta bantuan Bapak Ibu Dinas Pendidikan agar bisa menambahkan lagi seperti yang tadi disampaikan bahwanya kita perlu pagar untuk pengaman, terus kita juga perlu tralis juga untuk pintu-pintu dan juga jendela-jendela di sini karena kita belum punya penjaga sekolah ya. Sementara alat elektroniknya juga cukup banyak. Kita juga masih butuh perpustakaan, UKS, musola dan lain sebagainya itu kita sebenarnya banyak sih yang sebenarnya yang kita perlukan. Dan
Melalui tayangan ini kita ucapkan kepada Banjarmasin Post juga terima kasih sudah mewadahi kami untuk menyampaikan aspirasi kami, yang mana kami sangat terbuka juga untuk menerima bantuan dari berbagai macam sumber ya. Jadi ibaratnya di sini saya berupaya untuk tidak hanya membebani dinas pendidikan saja, tapi juga membuka peluang kerjasama selebar-lebarnya bagi instansi-instansi lain yang mungkin tertarik gitu untuk bisa berkolaborasi dengan kami kayak gitu. Harapannya tentu saja ini bukan tentang saya, ini bukan tentang Bapak Ibu guru yang ada di sini, tapi ini tentang pendidikan di Kabupaten Banjar, khususnya para murid-murid saya di SMP 2 Martapura Barat. Saya ingin sekali anak-anak di sini itu bangga gitu menjadi bagian dari SMP 2 Martapura Barat. Saya ingin anak-anak di SMP 2 Martapura Barat ini merasa nyaman belajar di sini dan benar-benar tulus membagikan pengalaman yang mereka rasakan belajar di sini itu kepada orang-orang di luar sana, yang mana nanti akan berdampak kepada keinginan untuk melanjutkan sekolah yang tinggi juga di masyarakat Sungai Batang ini. Karena itu masih menjadi PR di Kabupaten Banjar, khususnya di Kecamatan Martapura Barat. Untuk jumlah ATS itu masih terus meningkat. Mudah-mudahan dengan pembenahan yang kita laksanakan, baik dari sisi infrastruktur, dari peningkatan perkembangan kompetensi Dewan Gurunya, anak-anaknya juga mendapatkan pengajaran yang terbaik di sekolah, akhirnya benar-benar bisa memberikan testimoni yang baik di luar dan membawa orang-orang di luar sana juga untuk tertarik bergabung menjadi bagian dari SMP 2 Martapura Barat. Seperti itulah hasil liputan kami di SMPN 2 Martapura Barat, dan semoga menginspirasi bagi semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Nurul Suluda, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.